Back again to my YouTube channel. You are now watching Let's Talk. Yo, what's up? Welcome back again to Let's Talk. Noviense and Nana Liu. Hai. Halo. Hai semuanya, ketemu lagi di part 2 kita. Part 2 kita yang begitu hot. My life. Hah? Novi mau kemana? Glam night? Nggak kemana-mana sih, cuman buat ini doang. Mantap. Totalitas say. Ya dong, totalitas dong. I mean, we have to harus dong. Maksudnya tampil selalu. Ya kalau live kan sebisanya lah, serapi mungkin ya kan. Jadi terintimidasi ini. Cuma pakai t-shirt lo gua. Ya itu kan your style. It's my style and that's Nana's style. Yang penting kita bertiga merasa kayak gue kece sama kayak Nov ya. Rambut baru nih Nana. Oh ya? Just cut my hair. That's really nice. Ya. I cut it short. Thank you. Nana ini ya potong sendiri ya? Enggak, aku potong di tempat teman aku. Oh, I see. Okay. Nah nih, I have to ini recall juga sih my hair look udah apa sih kayak udah ini banget lah warnanya udah not fresh anymore. Ya lah kelamaan like 6 months udah. Okay, so tonight we are going to talk about how important to have a sexual intercourse in a relationship. Shall we begin? Yeah, sure. Apaan nih? Okay, so what do you guys think about sexual intercourse in a relationship? Is it important for a couple? Okay, kalau aku personally ya, for me very very important. Actually, ya aku nggak akan bilang itu hal utama, but one of the most important thing in the relationship is of course the sex life kan. Kayak karena ya kita kan nggak bisa deny ya, kita juga ada kebutuhan ya. Even though for women kita juga pengen merasa apa sih tersatisfy gitu loh, terpuaskan gitu ya, bukan dalam arti negatif ya, because we are sharing these things with our partner kan gitu. Ya jadi menurut aku sih penting banget sexual intercourse itu, kemudian komunikasinya juga sama pasangan itu juga penting banget, gimana sama-sama supaya sama-sama tahu caranya untuk saling memberikan pleasure itu gitu. Nice. What about Nana? Okay. Soalnya ini pertama kalinya aku bahas kayak lebih terbuka about sex, so pardon me. Tapi ini cuma my opinion ya, opini dari Nana. Menurut aku sexual intercourse itu penting banget karena seks itu bakalan membuat suatu koneksi dari kita dengan partner itu jadi semakin kuat. Dan menurut aku tuh aktivitas seks juga sangat penting. Menjadi kayak kalau misalnya kita nggak enak sewaktu seks dengan partner, it doesn't mean you have to free sex ya dengan orang-orang banyak. As long as kamu itu melakukan seks rutin itu dengan partner, menurut aku tuh sangat bagus dan harus ditelusuri lebih dalam lagi. Ya, even though ya for some ada kan beberapa opini yang bilang ya itu kan duniawinya, tapi sebenarnya ya kalau from my experience nih sampai sekarang nih I'm ya 35 tahun ini gitu. Maksudnya I finally learned that sex is also is not just the bonding about the physical interaction, but also sebenarnya soul kita itu juga bonding gitu loh, like like two soul, plug each other. That's why semakin kesininya, semakin berumur, aku merasa casual sex itu means nothing anymore because it's just physical interaction. But yeah, of course, if you still enjoy the casual sex, then you still can do if that's your only need.
Cuman menurut aku ya sembari kita semakin bertambah umur kan kita semakin mature ya, kita semakin mengerti, kita self enrichment kita juga semakin banyak, which I found that sex should happen with only the person that you really have strong feeling to. Jadi nggak hanya fisikalnya saja yang saling berinteraksi, but the soul also, plug each other, and then dari situ itu nanti bondingnya. Nah, kalau misalnya kita bisa komunikasikan dengan pasangan seperti itu, I think bisa mengurangi, the potential of having affair with another person. See, that's my opinion. Okay. Nana, do you have anything to add? Udah dijawab semua sama Novi. Kayak gitu dong. Itu emang bener. Karena kalau menurut aku, sex is not just about like the fucking stuff. Karena it's like sharing energy between you and your partner. Dan tadi juga sharing keintiman, kayak yin and yang ya? Apa? Kayak yin and yang? It's like iPhone sama chargernya gitu. Jadi kayak kita itu bisa ngerasa how kita itu bisa di-appreciate, kita itu bisa merasakan benar-benar love yang tanpa kamu harus ngomong, hey I love you gitu loh. Tapi kayak it means deeper. From the touch, from everything, or that we feel like dari mata ke mata gitu. Yeah, I totally agree. About you, your couple wanna explore from head to toe, and you also do the same thing to your partner, like you want to explore your partner from head to toe gitu. Jadi itu kalau bisa dapet komunikasi yang jelas banget itu, you can always have so many variation in the sex life, yang mana ya all your fantasies kamu juga ya udah sampein aja gitu loh, nggak usah malu, because kalian kan saling explore, benar nggak? Benar. Yeah, I totally agree with you both, because with sexual intercourse actually we can create a powerful bonding between us and our partner. And yeah, seperti yang tadi kalian bilang, maksudnya tidak usah bersuara atau apapun, just by touching, just by caressing, just by hugging, just by kissing, that's Cuddling. all. Cuddling, Yeah. that's right. Spooning. Cuddling and spooning. Oh my god, spooning is the best thing. Are we having a meeting sex now? Now, like phone sex? We are actually having a phone sex now. Aku paling suka. I really love spooning sih. I mean, like spooning is for me it's very strong. Yeah. The bond is like you really spend time and you do nothing and just Spooning. feel your couple. Yeah. Yes, and your couple is there. And Kayak di ini ya, di peluk hole gitu ya. yeah, it always feels like, okay, now I am feeling safe, and just right now I can really enjoy myself and just to be myself. For me, it's like that. But because that's why I said the older I get, for me the casual sex, I'm not really fancy the casual sex anymore, because I don't think that you can do that spooning stuff or cuddling with just anyone, right? Like Yeah. a total stranger. Benar. Ya, kalian bisa gak sih kayak cuddling gitu, like with a total stranger? I mean, like let's talk about a one night stand. Okay. Have you guys ever do the one night stand? I think it's quite common about the one night stand things, especially when we are still young ya, like because we are so, aku sih kayak curious aja sih gitu, and how it feels like, but I didn't really remember the details though, but I don't think that I can do intimate stuff, like intimate gesture with someone that you just know, because
mostly the feelings is after you are having that one night stand, the next thing is it Awful. not awful, yes, awful, and if you can, you just want to get the F out of that situation. Itu kayak dark desire gitu gak sih? Kayak It's just for sex, you know. That desire, jadi aku kayak nggak tahu sih, nggak bisa pasti. Soalnya ada orang yang bisa ini kan, maksudnya yang bisa doing one night stand. Yeah, Well, I also cannot. Makanya aku bilang itu lebih ke masing-masing orang gitu, karena ada orang yang memang nggak suka terikat dengan satu komitmen gitu. Iya, benar. Karena dia merasa kayak kalau dia terikat tuh dia nggak feeling comfortable, like he or she cannot control of his feeling. Karena kalau kita sudah benar-benar pakai hati sama orang nih, misalnya like we really love that person, it's very hard for you to control whatever you feel towards that person, right? Yeah. Like and you start to feel like your life is kayak roller coaster, because you want to be with that person all the time, and if that person is not around you, it's so torturing, and then if you are really into that person, then you easily get jealous, right? True. You become more possessive, and ya itu hal-hal yang kayak gitu ya harus tetap dibicarain sih sama pasangannya, maksudnya gimana supaya hubungannya sehat gitu. Ya plus minus lah kalau menurut aku. Nah, orang yang kalau tidak suka ada komitmennya itu karena merasa tidak nyaman hidup seperti itu, kayak aku nggak bisa take control gitu loh, mau kerja aja nggak tenang, mau ini aja nggak tenang, because jadinya prioritasnya itu jadi berubah gitu, kayak udah ada ya pasangannya sih, but I think for me I will still choose to have this kind of relationship, because aku orang yang memang lebih embrace passion, connection, that casual things. I don't fancy that. Yeah, that's for me. Yeah. Soalnya you cannot love two person at the same time, right? You either one, maksudnya kamu you love one person, but you are not in love with this person. Yeah. Yes sih. Yeah. Soalnya I think so. susah banget sih, gak mungkin kita bisa mencintai dua orang sekaligus. Ini ngomongin pengalaman pribadi ya. Iya, kayaknya Iya benar pengalaman pribadi juga sih. Cuma ya I also cannot do one night stand because bisa kayak baper banget, kayak okay. Iya benar. Iya, soalnya memang bukan tipe-tipe player gitu loh. Are you sure? Nana, what about Nana? Oke, kalau misalnya aku, I used to always stop. Kayak aku tuh pengen one night stand because karena masih kecil kan, I thought it was very cool stuff to do. Kalau misalnya kamu udah pernah one night stand, kayak orang tuh bakal bilang, ih keren, you know, kayak zaman dulu gitu loh. Iya. Mantap sih, biatch banget. Tapi bener sih, kayaknya mungkin saat muda itu kita bisa berpikiran untuk mau one night stand, but along as we grow older and mature, kita tuh udah kayak jadinya lebih kayak you gitu gak sih? Iya benar. Because soalnya kita lebih banyak priority ke not just the kayak sexual things like that, because we also prioritize like in working, maybe like in business, atau in family, you know, and in our partner of course. Yeah, it means that we are growing. Kalau kita udah gak mikirin one night stand part lagi. Benar. Dulu mungkin terlalu ini ya. Aku cuma di kepala aku aja kan, di isi kepala. Jadi aku nggak benar-benar kayak one night stand. Because the reason aku nggak pernah mau one night stand adalah I always wanted more. That's why aku nggak mau one night stand. Wow, okay. Itu kebalikan dari aku sih. you always want less. Yes, you always want less. Misalnya kayak pernah one night stand gitu, tapi kan
apa next partnya tuh aku selalu kayak bisa kayak reconnect lagi loh. Misalnya kayak pas like you go aboard, habis itu kayak kamu bisa kayak you do more than one night stand gitu. Jadi sebenarnya nggak termasuk one night stand ya itu ya. Oh, berarti dari one night jadi itu two yang night, rutin- three rutin night. itu kan. Benar, it's like Ada sih. two night stand. No, I know what kalau sekarang itu dibilangnya itu kayak friends with benefit. True. Ya kalau pengalaman pribadiku terserah sih ya orang mau mikir gimana, cuman ya again aku orangnya kan apa adanya aja gitu. Waktu aku muda I love to explore, I love to find out things gitu. Kalau aku tuh kalau one night stand tuh kebanyakan ya, kalau aku nggak punya feeling nggak bisa aku the next thing tuh aku kalau malah kebanyakan kayak mereka mau get in touch lagi, aku nggak mau gitu loh. Aku paling benci when kalau udah terjadi and then the next itu can I have your number atau waduh itu aku kayak udah Yeah, because you just want to have fun, right? You don't wanna Ya. like itu berarti kalau misalnya contoh case-nya misalnya kayak Nana gitu akhirnya nanti terjadi lagi berarti itu sebenarnya dia punya feeling sedikit sama orang udah grow a little bit ya udah Yeah. ada for feeling that duluan. person. Benar. Kalau my casual things itu like literally casual gitu loh. Aku cuma lihat kayak gini, apa ya rasanya ini orang gitu. Udah gitu aja sampai di situ doang. Kayak mau cobain apa ya rasanya bubble tea ini ya. Ya itu kan masa-masa muda, masa-masa kita masih sangat penasaran banget ya gitu. Wild lah, ya. very My wild and curiosity free. itu waktu aku zaman kuliah tuh kayak masih wow, gede banget gitu. Karena aku kan dari kota kecil terus pindah ke kota besar, and then I just know how the life in big city. Jadi itu kayak, ternyata kayak gini gitu. Tapi ya makanya aku bilang semakin kesininya, aku udah, maksudnya kayak lebih merasa kayak, ya means nothing sih gitu for me sih, kayak yang casual gitu. Iya. Okay. Waktu aja Nov ya. Ya iya sih, malah nambah masalah kadang-kadang tuh karena kita cewek jadi susah. Jadi cowok itu selalu berpikiran if we like casual things itu bad things, sementara kalau cowok suka casual things itu pantas gitu, padahal ya sama aja sih, kita kan Iya, sama manusia. benar. Bener. Ya, belum lagi kan kalau misalnya kayak ada di satu tim tuh, kayak ada satu sekumpulan cowok-cowok, mereka tuh pasti senang banget kalau misalnya kayak mereka bisa bergiliran memakai cewek yang sama. Oh my God. Aduh, kalau aku sih misalnya kalau if only I was put in that position ya, misalnya ya ada yang mikir kayak bisa nih sama gini, kalau aku malah jawabnya gini, gue dong yang beruntung gue bisa icip punya kalian semua. Iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Bener. Sorry, I'm not trying to be rebel gitu. Kita ngomong soal equality di sini. Yeah. Most things most things itu yang aku lihat malah biasanya cowok-cowok yang suka kayak ngomongin enak ya bisa gilir satu cewek ini, because they are so insecure about themselves gitu. Karena makanya kita jadi cewek itu jangan mau terintimidasi gitu loh, maksudnya lu murahan ya bisa digituin, bisa digituin loh. Kita sama-sama mau ini. True. Right? Sama-sama mau. Jadi tolong kamu jangan don't slut shaming me because kita sama-sama mau melakukan ini gitu. Yeah. Berarti kamu yang nggak ada pilihan cewek lain gitu loh. Kalau gue pilihan cowok gue banyak. Iya. Ya logikanya seperti itu. Bener. Itu cuma pilihan cowok aja ya, Novia udah banyak, belum lagi yang pilihan cewek ya kan? Iya. Menurut kalian ya, kenapa di satu relationship itu misalnya marriage couple when they actually have a beautiful wife or a sexy wife sometimes, but they still can go find other women to have sexual stuff. Kalau menurut aku mostly ya kalau misalnya What's the problem? Because I'm not married yet. Maybe I don't know. Itu apa ada maybe in the sexual intercourse kayak ada
something wrong in the sexual intercourse, atau menurut kalian faktor apa yang bisa memicu someone to cheat on their and on their partner? Menurut aku yang paling utama itu adalah faktor seksualitas. Sedangkan yang kedua adalah financial. Yang ketiga emang udah nggak cocok aja dari awal, sampai memang dari semasa belum nikah emang udah nggak cocok tapi dipaksain. Yang keempat mungkin menikah bukan karena sama-sama suka tapi dipaksa because of their age atau karena orang tua. Jadi kalau misalnya tapi nggak mungkin dong yang kalau misalnya sama-sama udah kayak nggak suka dimaksain gitu, itu ya kayak very irresponsible. Mungkin suka, tapi mungkin kayak lebih suka lagi ngelihat cewek-cewek liar di luar. Karena kalau misalnya kalian pernah nggak sih dengar satu kalimat ini? Kalau misalnya mau cari istri harus cari yang baik-baik, jangan yang liar-liar gitu. Nah, maksudnya liar dalam arti kayak penampilannya kayak aku, kayak Novi gitu. Ya nggak sih, Nov? Kamu pernah dengar orang bilang gitu nggak? Jangan cari istri yang penampilannya kayak kita, cari yang alim-alim, yang high gitu ya, Nov ya. But I love how I look. Even sometimes people think like I'm being too open about my body. But I can, aku bisa kok, kayak maksudnya I'm independent. I am also can take control of my life. I can also feel maksudnya apa ya, kayak merasa I love myself. I can do my self care. I feel so confident and I don't think that kalau aku nggak benar-benar cinta sama atau aku punya feeling yang strong sama cowok ini, I don't think that I need a man in my life. I am fine by my own. So you want to define what is wild itu, for you maybe it's negative, but walaupun wild gitu, tapi you can imagine me as a wild person, but you can never get to touch me. Ya, itu aja sih, right? Because I know my worth, and makanya sebenarnya kita itu jadi cewek itu ya, aku selalu kasih, maksudnya sharing ke orang, walaupun kita ini adalah wanita, kita harus selalu belajar jadi independen, itu aja. Because that's our only value gitu, supaya kita itu bisa take control of our life, take control of our life itu as in bukan kita jadi rebel ya gitu, maksudnya we will not allow others to make us feel less worth or unworthy, atau jadi tertekan, atau jadi kayak, dan kita juga gak bebani orang gitu kan. Yes. Karena ya memang nggak bisa dipungkiri, apalagi ya Asian culture ya, banyak banget cewek-cewek yang kalau sudah menikah itu kayak sudah pasrah gitu loh, ya that's my life gitu. Ya sudah gitu ya. For me, aku kalau misalnya ada di situasi seperti itu, I will feel sad sih gitu, kayak berarti aku kalau udah nikah ya begini aja dong hidup aku. True. Bukan malah makin bahagia, malah makin sedih. Tapi mungkin kalau untuk Novis, maybe you are more independent woman ya. Ya. Soalnya nggak semua wanita bisa berpikir seperti itu sih. Because most women will think marriage is kayak satu harusan memang gitu ya? Kewajiban. Harusan ya. And life is tujuan hidup itu ya bertumbuh dewasa, sekolah, kuliah, habis itu menikah, kan gitu kan. Ya makanya aku bilang itu kembali ke masing-masing orang lagi, bagaimana dia mendefine arti daripada hidup. The art of living is unlimited, is very wide. So kalau sekarang aku melihatnya, what is your, kamu tanya diri kamu sendiri aja, what is your kamu itu happiness-nya apa sih? Ya aku pelan-pelan cari juga. My happiness is ya like now I can for me ya with my age now, I'm 34 years. This is the most happiness stage of my life where I really can take control
of everything. I can get to speak out about what I think. Aku merasa kayak aku ada kebebasan untuk berpendapat. Kemudian aku juga bisa mengerjakan apa yang aku suka. I am independent and I can also help some people sometimes. Jadi kalau aku sih happy sih dengan sekarang my stage of life gitu. But for others of course ada yang lain kan tujuan hidupnya. Nah itu kita juga nggak bisa bilang salah gitu. Tergantung kamu sendiri gitu. What's your own tergantung purpose ininya sih, purpose hidupnya. Yeah, purpose of life. Yeah. I also have a couple of friends yang sometimes they feel so insecure ya in their marriage, but they have no choice karena maybe mereka yang seperti kalian bilang gak se-independent you, gak se-independent you both, and they actually sometimes ini sih kayak I feel sad about it because marriage is supposed to be a happy ending, right? Yeah, for me it's like that. And gue selalu bilang if in a relationship there is something wrong, you feel there's something wrong, you need to talk to your couple, to talk to your partner. But the reality is there are so many married couples, they just keep cannot quiet. even communicate or just tell each other about how they feel. Right? Yeah. I guess because they are afraid to hurt each other if they speak the truth. Communication berarti memang paling penting sih ya dalam every aspect of relationship. Yeah. Even kayak yang tadi kita bilang ya, sexual intercourse itu ya, we even need to speak up, you know, when if we feel uncomfortable atau kayak bagian mana yang kita rasa it's not supposed to be like this. Most people will just let it be, you know. Every time like they just okay, never mind. This is life. This is marriage life. Yeah, I was once told that dari family member juga sih kayak no, kamu tuh kalau berkeluarga itu without having kids itu that's not a family life. Yeah. Family is when you have a husband and then kids. Okay, like aku merasa kayak itu kan persepsi kamu kan gitu. But perception is different gitu loh. I still have my dreams to achieve. Ya, dan kalau misalnya my partner nggak keberatan gitu dengan aku like we get married, but still like my partner will still give me the freedom to achieve my dream. Dan dia support misalnya. So what is wrong with what's wrong with us? Nothing wrong with us. Karena again for me relationship is just about the term between that two person gitu loh. True. Yeah. Even though you are a very close family member, ya, I still appreciate opini kalian, but in the end the two of us itu yang punya hak untuk decide how we want to live our life, right? And we are not getting married to please the parents or to impress other people. We are not gonna having kids just to impress other people that hey, we are successful in the marriage, now we have kids and these things. In the end itu berarti I'm not living my life. My life purpose itu apa? Jadi aku lebih ke embracing what I want gitu, because I know what I want and it's very strong in me. So it's very important to know what we want. Karena that's what keep us alive. Yeah. Makanya kalau orang yang tidak sudah sampai lose their self, sampai they don't even know who they are anymore, what they want in life, and so many people ya yang kena seperti itu. Like sometimes my client tuh juga bisa cerita, no, before I got married itu actually I have this dream though. I was once an athlete and then my parents told me this is not a future, that's not my future. The future is you gonna have a family. Terus aku bilang, but now kamu kalau misalnya if there's a chance for you to turn back the time, do you still wanna maksudnya masih mau nggak jadi atlet atau gimana? Mau banget sih, no, you see, that's kind of sad for me.
nggak bisa gitu loh. Mm. Terus ya nggak tahu sih, makanya ini porsinya itu abu-abu semuanya. Kita nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah gitu. Yeah. Ya, what makes you happy the most? Ya itulah kamu usahakan, you fight for it. You fight for it. Ya, seperti yang Novi bilang ya, kita harus tahu kita itu maunya apa di hidup kita. Ya, ini bukan kayak mengejudge married couple ya. We just sharing our thoughts. Yeah, even though I'm not married yet, but I have lots of friends yang memang sometimes they also share about their marriage story. Kayak mereka selalu bilang kayak, ayo, mendingan gak usah married. Tapi you know, back again, maybe mereka itu klise banget, sering banget kayak maybe mereka itu kayak memang seperti yang kamu bilang, like they have no choice because karena memang Asian culture is like that. You have to reach until one point and then you have to get married and have a kid and raise a kid. Wow, that's so intimidating for me. That's my opinion. Loh, my customer yang pernah bilang kalau the worst decision yang pernah dia made di kehidupan dia itu adalah getting married. Jadi di sana itu aku langsung kayak bertanya 2 kali lagi ke diri aku, kenapa kamu udah nikah, udah punya anak, udah gede, dan kamu bisa bilang worst decision yang pernah kamu make di kehidupan kamu itu adalah nikah. I remember Nana ever say like you want to get married in a young age, right? Oh ya. Like you literally want to get married. Di zaman aku SMA itu ya guys, aku tuh demen banget nikah muda. I always dream of jadi mama muda. Jadi mama muda. Iya, ponakanku juga bisa jogetnya. Iya, jadi kayak aku pengen nikah muda karena aku ngerasa kayak dulu kan my ex itu quite independent. Jadi aku ngerasa kayak udahlah, karena kita beda lumayan jauh kan, kayak 6 years. Dan aku mikir udahlah, mau jadi ngapain juga, nikah aja gitu. Jadi istri, makeup cantik-cantik sambilan freelance makeup kayak gitu lah ya kan. Jadi oh my god, that's so simple. I was in that phase too. Aku juga kayak gitu sih dulu. I think every woman would dari semua kita dari pernah mikir kota kayak kecil gitu kan. Karena kita kan dari kota kecil, jadi pasti orang-orang tuh mindsetnya tuh seperti itu. Yeah. Jadi kayak nikah, ntar cari laki yang ganteng, cari laki yang kaya raya. Apa? Habis itu, habis itu mapan bener katanya. Mapan. Habis itu di rumah aja gitu. Nah, along the way I growing up, aku tuh langsung mikir, is this the life yang aku mau? Yeah. Aku tuh langsung mikir berulang-ulang kali. Oke, kamu tuh dibayarin kemana-mana. Like, kamu ke luar negeri juga kamu dibayarin. Terus aku jadi ngerasa, aku itu jadi kayak wanita simpanan, tau gak sih? Kayak I have no value di kehidupan aku. Iya gak sih? Aku jadi ngerasa kayak gitu. Kayak jadi wanita simpanan, gak ada, padahal pacar ya, I mean, he was my boyfriend. Cuma aku ngerasa kayak jadi wanita simpanan, gak ada dreams, gak ada goals, gak ada visi, gak ada misi. Kayak kamu mau ngapa-ngapain, like, kamu tuh nggak bisa bersuara because like you got no money. Yeah. Jadi dari sana aku langsung mikir, apakah ini benar-benar kehidupan yang aku mau? Aku nggak mau ketika aku jalan masuk ke altar pernikahan, aku ngerasa kayak, aduh, kalau gitu aku nggak nikah ya. Karena kalau udah sampai gitu, kamu udah nggak bisa mundur kan? Yeah. Kamu harus maju. Especially kalau kamu sudah punya anak. And we are not in the movie. Bener. Ya, I was once like that tuh sih. Kayak yang Nana bilang, aku pernah pacaran sama mantan aku sudah 4 tahun ya, dia mapan lah ya gitu. Dan di waktu itu aku masih sekolah sampai tamat. Sampai akhirnya kalau aku tuh konsepnya gini, begitu tamat kelas SMA 3 itu kan kita tuh mau kuliah kan, benar kayak pengen kuliah gitu, kita pengen ngerasain hidup kuliah tuh kayak gimana. And then tiba-tiba dia bilang sama aku kayak gini, kamu ngapain kuliah gitu loh, kan udah jelas gitu, maksudnya ya, tapi dia memang bahkan jauh lebih tua daripada Nana sama mantan yang lain. Dia itu 8 tahun lebih tua daripada aku, jadi kayak ya jadi ngapain lagi kamu nikah ya? Ya,
ngapain mesti kuliah gitu, kamu emang mau usaha apa, aku kan bisa bukain. Terus aku bilang it's not about aku mau buka apa-apa, but I just need to socialize gitu. I need that university life just to experience how to connect and networking with people. Terus dia ngomong, ya waktu itu sih mantanku ngomong, nanti kamu kalau di sana nanti terjadi something lagi, terjadi apa-apa lagi gitu. Berarti kan sebenarnya itu insecurity-nya dia gitu loh, but I have to be the one yang menanggung gitu, karena dia yang mapan, aku masih sekolah gitu. Actually kalau dipikir-pikir lagi kan that's kind of selfish sih, karena aku dari sekolah kan pacaran sama dia. Kenapa aku tidak dikasih kesempatan dulu untuk coba deh kamu jadi independen sendiri, bisa nggak? Buktinya now I'm 34 years old, kita tuh bisa independen gitu loh kalau aku mau gitu. Karena jadi menurut aku tuh banyak wanita yang sebenarnya tidak diberikan kesempatan untuk jadi independen aja sih gitu. So they even don't know potensi mereka. Sebenarnya mereka bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu. Iya, benar. Ya, belum ada Tapi kesempatan tidak diberikan. Tapi actually ini bukan to all married couple out there ya. I mean like jangan salah paham, because gak semua. ada juga sih ada couple, married couple yang memang they are living their marriage life. Ada juga. Of course, for me ya, the concept of marriage is really beautiful, you know? Yeah. It's really beautiful. Tapi juga. yang terjadi itu ada beberapa kasus. Kita ini kan ngomonginnya reality. Yang beautiful itu ya sudah general lah ya. Kita ini ngomonginnya itu yang ada problemnya. That's why I will talk about it, right? Because we want people to hear this and maybe bisa ya sedikit membantu ya, mudah-mudahan sih gitu. Because we are not the expert too, we just share. I'm just sharing, and we all just share our own experiences. Nah, jadi along the way aku growing, aku jadi mikir apakah ini kehidupan yang benar-benar aku mau? Apakah aku mau sampai ketika aku sampai udah semakin dewasa, semakin tua, baru aku regret kalau misalnya aku itu masih banyak banget dreams yang belum aku achieve gitu. So that aku langsung memikirkan, jadi dulu itu hal yang paling susah untuk aku decide adalah menjadi seorang independent woman seperti yang sekarang. Jadi aku langsung berpikiran, karena sebenarnya aku terinspire dari lagunya Nio yang Miss Independent. Pas aku dengar waktu itu aku masih zaman SMA. Aku langsung mikir, kerennya bisa bayar pedicure sendiri, bisa pay the bills on time, bisa bayar apa-apa mau sendiri. Lagunya asik lagi. Bener, lagunya asik lagi kan. Terus kayak aku merasa I guess this is the right things that I have to do adalah menjadi seorang Miss Independent. Jadi sebenarnya aku terinspire dari lagu Nio. Nah, jadi waktu itu aku masih ingat I had nothing, dan aku kan barusan tamat sekolah, jadi itu masih kayak 2009 I decide untuk broke up sama my ex-boyfriend. Jadi di sana aku langsung mikir, ketika kamu mau broke up, kamu harus langsung benar-benar switch your life dari yang benar-benar nggak ada apa-apa menjadi seseorang yang orang tuh bakal look up to you. Karena zaman dulu itu kan kayak everyone's look at my parents, ngelihat apa yang background belakangan aku tanpa orang ngerasa kayak they know myself. Jadi itu yang pengen aku earn, and thank God I made it today. Jadi aku langsung kayak memberanikan diri untuk mengambil semua tindakan yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Karena aku mikir, ya udah, either you go for it atau kamu bakal regret. Jadi aku langsung hal pertama yang tergila yang pernah aku lakukan adalah, di situ aku masih ingat, aku langsung beli mobil second, di mana uang aku tuh pas-pasan, dan uang aku tuh bukan uang yang banyak gitu. Aku baru-baru awal freelance kan. Cuma I decided untuk ya udah go for it, nah. Karena kalau nggak sekarang nggak akan ada lagi gitu loh. Jadi dari aku jadi semakin terpacu untuk melakukan segala sesuatu itu tanpa mikir panjang. Dan ternyata itu emang benar, karena semakin kita dewasa kan kita jadi semakin takut untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kamu tuh harus tetap menjadi seorang anak kecil
supaya kamu jadi lebih berani untuk melakukan apapun itu tanpa mikir lebih panjang. Jadi go Iya, for benar it, sih. ntar baru mikir. Kalau misalnya, because I believe Tuhan itu selalu ngasih kita tantangan dan cobaan yang pasti kita bisa lalui. Dan kalau misalnya Tuhan ada di samping kita, berjalan bersama kita, I believe there's nothing is impossible. That's really Gitu. nice. We Yes, should, I agree with Nana. we Makanya, actually three of us should applaud to ourselves, you know. Kita harus applaud for ourselves. Like pernah dengar quote yang apa enggak sih, never lose the childish side of yourself, itu karena bukan dalam arti negatif ya, itu yang maksudnya itu dalam arti positifnya itu sometimes itu kita itu nggak usah terlalu mikir, terlalu banyak kepikiran, jadinya apa yang mau kita lakuin itu jadi tidak bisa terrealisasi because we are too afraid untuk apa ya, untuk take the risk. Yeah. Ya. Right? Makin Ya, kita benar. dewasa, kita jadi bisa mikir lebih panjang. Kita jadi tahu Yes. hal baik apa buruknya itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya kayak kita zaman kecil lah, kita kalau misalnya disuruh go jump and swim, kita tuh nggak mikir panjang bisa berenang atau enggak, langsung kita jump aja. Tapi kalau misalnya sekarang, misalnya kayak suruh nyetir lebih cepat atau kayak pakai lebih seksi misalnya atau kayak gimana, kita jadi mikir, aduh ntar orang gimana yang ngeliat kita ya, aduh ntar kalau misalnya kecelakaan gimana ya, ntar kalau nggak kayak gitu-gitu. Jadi negatifnya itu lebih kick dulu. Yeah. Tapi kalau misalnya mindset anak kecil kan enggak, ya udah jalan balapan gitu. True. Tapi kita cuma perlu harus spice up inner child di diri kita, dan kita kan karena udah spice dewasa, up. I agree with that. Spice up, bukan 100% ya, dibalancekan, sesekali itu di spice up, bumbunya diganti gitu loh, biar ada variasi hidup. Sedap. Ya. Jago. Soalnya kalau misalnya nggak spice dia up, kita jadi kayak lose curiosity kita jadi nggak bisa berpikiran jauh lebih berani, karena udah dewasa, itulah problemnya di sana. Kita udah dewasa, kita jadi takut akan banyak hal, kita lebih gampang untuk memprediksi apapun, dan kita jadi merasa oke, kita nggak boleh melakukan hal ini karena ntar kamu bakal seperti itu, you cannot do this, ntar kamu bakal kayak gitu. So sometimes you just have to shut down suara-suara negatif yang ada di kepala kita and just have sex. That's right. Aku setuju banget. And just have sex. Even for me, aku suka sih kayak jadi anak Tapi kecil. you know, having a sexual intercourse actually sometimes bisa heal ourselves, nggak sih? Ya. Heal our soul. Yang stuck. No, gimana no? Ya. Tapi harus yang di kepala itu langsung kayak gini, langsung kayak maksudnya kayak udah jadi batu, terus dia langsung kayak melebur, hilang. Tapi harus dibarengin sama orgasm ya. Dibarengin sama orgasm. Kalau nggak makin kesel jadinya kan. Hello, Maggie. The point of having the sexual intercourse is to have the orgasm. Tapi sebenarnya banyak banget loh sebenarnya orang-orang itu yang they really susah banget untuk mencapai the big O. Really? Actually, what's the factor of a woman? Why is it so hard for them to reach orgasm? Menurut aku ya, mungkin karena terlalu banyak tingginya rasa cemas itu juga pengaruh banget. Karena kalau misalnya ketika kita mau melakukan hubungan seksual dan kamu tuh terlalu cemasnya tuh terlalu banyak, itu akan distract dari apa yang ada di, karena kita kan menyalurkan ya apa yang ada di pikiran kita, we create it, right? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak rasa cemasnya, kita jadi nggak bisa mikir enaknya itu gimana gitu loh. Kita nggak bisa kita tidak bisa berfantasi. Emang cemas? Itu menurut aku. Emang cemas karena apa, Nah? Cemas. Mungkin Sometimes ya. work, maybe. Mungkin sebelum melakukan hubungan seksualitas itu dia banyak banget dengar orang-orang bilang, aduh seks itu will hurt you, seks itu nggak baik, seks itu you cannot do the sex because itu nggak bagus buat kamu belum cukup you know, like everything, atau itu bakal buat kamu sakit, you know, like so many reason behind it. Atau orang bilang, Oh my seks itu nggak god, apa itu? sakit, atau pas kamu pikir kamu bakal ngerasa pedih, you know, like there's a lot of reason behind it. Jangan mikir aneh-aneh masalah itu. Wanita itu kalau udah buka kaki itu udah surga itu. Surga. Itu kayak buka pintu surga ya, Mas ya.
Sudah. But actually, yeah, we have to enjoy in a sexual intercourse in order to reach an orgasm sih. I believe there is a woman out there yang masih belum mengerti, understanding about a good sex itu gimana, especially untuk reaching an orgasm. That's why just now kita bilang tuh semuanya harus connect, semuanya harus pakai real feeling. Kalau memang kita lagi ada problem, it will not happen, and we will not enjoy, even though kalau mau dipaksain itu juga gak bakal bisa. Adanya kita will hurt, will hurt ourselves. Benar. Karena another faktor yang menurut aku itu adalah karena kita itu udah merasa tidak nyaman dengan pasangan kita. Mungkin ketika melakukan hubungan seksual itu, si partner hurt the feeling of their partner. Misalnya kayak, tete lu kecil banget, atau kayak, kurang enak ya, there's a lot of possibility yang orang kayak lebih ke kritikan pedas. Yang bring the self esteem down ya gitu ya. Bener, iya. Ya, bisa jadi sih. Jadi somehow like the woman become gak pede ya. Tapi bukan only happens in woman ya. Actually sebenarnya bisa juga terjadi di pria ya. I mean like sometimes maybe ada wanita juga yang bisa kayak maki-maki cowoknya, kayak gimana sih lu? Banyak. Iya, benar. Banyak juga loh. Kadang kalau cewek yang terlalu mandiri, kadang Iya. jadi ngomong juga udah nggak. It doesn't mean kamu mandiri, kamu harus very vokal tentang kekasaran sayang dari kamu. It means you have to be more feminine but strong inside gitu loh. It doesn't mean kalau misalnya independen itu kayak kamu harus ngebunuh semua cowok yang ada di depan kamu, atau kayak merasa kamu paling sekali. Kamu lebih hebat daripada si pria, atau ngerasa kamu lebih hebat dari semua wanita yang ada di dunia. It doesn't mean that what independent woman. Oh, itu sebenarnya udah bukan independen sih, artinya itu dia sudah jadi ke ini. Apa ya, kalau aku bilangnya sih sudah jadi switch ke perilaku yang berbeda, itu namanya narsisistik itu. Dia sudah jadi penyakit itu. Karena wanita independen itu dia tahu bagaimana caranya untuk, misalnya nih dia punya pasangan, she knows when to say yes to her man. For example ya, as an independent woman gitu, aku nggak akan keberatan sama sekali if my man will tell me, for me this is kind of sexy gitu ya, like misalnya my man will tell me, you are my slut on the bed. Yes, I'm your slut on the bed, but I'm not a slut. But I can be a slut on the bed because I want to be a slut on the bed. Kayak aku juga bisa nakal gitu loh on the bed, but just with you my man, because I want to devote my life to you. Itu menurut aku independent. Bener. Kalian pernah denger ini gak sih? Waktu aku kecil, aku pernah denger, I heard my mom punya customer di salon, dia pernah bilang gini ke mama aku, kalau misalnya kita jadi cewek ya, kita tuh harus bener-bener very wild di bed, di ranjang katanya. Jangan jadi cewek baik-baik. Kalau misalnya if you want to play, you have to play like you're bitch, you're slut gitu loh. Karena your partner will love it. Yes, I agree. I agree too. Jadi si partner udah nggak usah belanja lagi di luar. Betul, itu loh maksudnya. Makanya aku sering banget kayak I try to tell other woman to, udah kamu nggak usah malu untuk merasa seksi gitu. Like I love to explore my body. For me ya, every morning itu setiap aku bangun tidur, apalagi lately, what I am doing is I will check my phone and I will just take a photo of my body when I in the sleeping position, just to look at my body, and I adore my body. Oh my god, you're so hot, Novi. How can something fall into you? Kalau ada cowok di samping kamu nih, abislah kamu dimakan. Not because I was bukan kayak kepedean sendiri gitu loh, but it's needed to tell yourself and you always find something. Maksudnya cari sesuatu yang bikin kamu tuh merasa I'm so sexy, I'm so hot. You have to give that love to your partner gitu. We have to nourish ourselves with a good shit ya. Yes, itu aja maksudnya kayak
no matter what size dulu ya Nia, karena tiap orang beda-beda kan. Ada orang yang preferensinya gini, ada orang preferensinya gitu. No matter what, makanya you have to feel comfortable with your body dulu. Itu yang selalu aku mau sampaikan ke orang gitu loh. Bukan maksudnya gue mau vulgar atau mau gimana, bukan gitu. I just wanna send but actually it's really important because some women might not know about this. Karena sebenarnya kita in order to feel aroused with our body, itu kita harus tahu dulu gimana cara kita membuat diri kita terangsang, like which part of our body can make us feel good. Lady. Yes. Touch yourself. Right. Kamu tuh enak gimana when you, apalagi that's why I always tell people, kamu harus walaupun kamu sudah jadi mama, sudah jadi istri ya. Kalau misalnya nih kamu ada kesempatan, contoh nih, kamu ada kesempatan untuk go to the pub, yes, spend 1 hour itu udahlah, kamu pegang-pegang aja apa aja yang bikin kamu enak, and try to feel sexy and don't feel guilty about that, man. Nggak usah. Kamu pantas kok, boleh kok kamu. You have to, grab your boobs and you have to literally just feel it. You have to grab every part of your body and every part of your body, whatever it is. Explore yourself. Feel yourself. Feel it. Itu penting sih. Soalnya memang banget. Kalau kita feel taboo with ourselves, itu udah agak susah sih menurut aku, karena we don't even know apa sih yang bisa membuat diri kita terangsang. So in order to feel good, ladies, you really need to explore yourself first. Iya kan? Benar. Setuju gak sih? Setuju banget. Sometimes watch porn aja gak apa-apa kok. Tonton aja tuh website porn. Iya, benar. Mana yang bikin kamu, kayak kamu kan banyak kategori tuh. Nanti kamu kan biasanya tuh lama-lama makin nonton, makin terarah itu. Yes. Fantasinya kamu kemana, fetishnya kamu kemana gitu. Dan dari situ kamu bisa tell your partner kan, aku sebenarnya suka loh gitu. Benar. That's why komunikasi itu sangat penting. Mungkin kalau correct. This is the reason kenapa seks itu very important di kehidupan semua orang. Dikarenakan kalau misalnya kita udah berani untuk mengeluarkan pendapat ketika melakukan hubungan seksualitas, kita tuh akan lebih cenderung akan sangat lebih open lagi untuk membahas apapun itu kepada partner kita. Karena we know kita tuh nggak akan dijudge oleh partner kita ketika kita bahas hal seksual aja, seperti seks aja dia nggak ngejudge gitu. So we can discuss something with our partner. Tapi kalau misalnya dipentalin, pas kita ngomong dipentalin, ya nggak bakal bisa sih. Komunikasi itu udah nggak bagus gitu. True. Communication is the key, so we have to discuss everything. Sebenarnya kalau maybe untuk some woman atau some girl out there, mungkin mereka masih masih agak gimana untuk watch porn, but you can watch movie actually. Even sometimes when we watch movie, we can also turn on, right, by their the chemistry. Nonton berdua dong sama pasangan yang ada ininya dikit, langsung tuh. Ntar kamu lihat aja. Langsung praktek ya. Sambil di ininya aja gitu loh. Praktek ya. Sayang dulu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa punya, maksudnya wanita kita nggak usah perlu takut, kayak nggak usah perlu merasa kita gila gak ya, because we need to be more wild and have a fantasy about this. So kayak lebih bagus kita itu berfantasi dan membuat itu tuh menjadi realistis daripada kita cuma bisa mikir, tapi depends ya, jangan kayak orgy with 10 orang kamu ngelakuin ya, jangan, maksudnya still dalam konteks yang no with your partner, we are talking about with the partner. So to all ladies out there, don't be afraid to explore yourself, especially your sensitive part. Itu bukan something wrong ya menurut aku ya, itu kayak benar-benar edukasi tentang badan kita sendiri sih. Benar, it's like getting to know more about ourselves. And ini bukan munafik love ya. Ourselves. And you should have fun with yourself, kayak even sebenarnya kita perempuan itu udah, I'm back.
do you guys think kayak kita perempuan itu sebenarnya needs at least kita harus pernah do masturbation? Oh ya, ya, Bukannya itu ya. fundamental banget ya? That's fundamental man, bukan harus lagi. Itu kayak udah Basic dari ini sih. Basic untuk ke Wow. level atas ya. bukan itu Sekolah tuh kayak playgroup ya. apa ya? Kayaknya itu sudah memang sudah bawaan lahir deh. Wow, even kamu itu boleh masturbasi di depan pasangan kamu loh. Yeah. That will turn them on, man. Kalau kamu itu, yes. I mean, your partner will love to see you touch yourself, and then ternyata dia tuh enak digituin, gitu. Dan mereka tuh enjoy. Come on, please don't tell me that you never watch porn like there's a man or a woman there just to touch themselves, and then kita enjoy kan gitu nontonnya. At least So kita it's harus the same- tahu so lah it's apa itu porn the same or to watch thing. porn. Yeah. So it's just the same thing sih, makanya menurut aku by the way ini aku boleh ngomong nggak sih? Makanya aku nanti akan lebih banyak sharing tentang as a woman. Nanti aku bakal sharing di platform aku di Instagram. Aku bakal sering-sering sharing tentang sebagai wanita itu tidak ada salahnya kita itu untuk find out how to please ourselves, termasuk dari sisi ini kebutuhan jasmaninya juga gitu loh, kayak maksudnya untuk bisa dapat pleasure dari seks itu gimana caranya, itu gimana, how you adore your body, gimana kamu caranya untuk kayak mulai supaya kamu bisa stimulate atau memunculkan gairah kamu itu bagaimana gitu. Soalnya aku lihat sih banyak orang yang kayak dari gara-gara tidak bisa berkomunikasi dengan pasangan tentang seks, jadinya mereka itu lama-lama ya secara tidak sadar, unconsciously itu mereka memilih untuk ya sudahlah, maybe the Tidak sex mau, life is not for me. Yeah. Ya, tapi itu kalau menurut aku itu kita ini manusia gitu, jadi kita itu tidak akan mungkin bisa melupakan hal itu gitu. Kecuali kamu memang sudah mencapai kayak tingkat yang kamu sering spiritual, yang sehingga kamu juga Oh ya. pleasure dari hal lain atau gimana. But as a human, either orang yang menghindari seks itu mereka cenderung kayak yang berhubungan dengan seks semuanya di skip, dihindari, but in the end you still miss something, tuh ada big hole yang nggak pernah kamu settle atau cari tahu gimana. Ya makanya aku mau lebih embrace gitu loh, maksudnya hey come on, kita itu wanita juga boleh kok kayak misalnya like just to ya udah kayak sedikit flirty or try to look sexy. Yeah. There's nothing wrong with that actually, you know, because ya udah kalau kamu merasa seksi, emang salahnya di mana gitu kan? Kamu bukan yang seksi yang aneh-aneh gitu, yang maksudnya yang luar daripada You do perilaku success to manusia. for your partner, right? Yeah, Actually, you that's- can also buy a sexy lingerie. Yeah. Ya. Aku suka itu. Sudah kuduga. Every couple itu ada ininya sendiri gitu, kayak ada Fetish. fantasinya sendiri. Itu Yeah. tadi yang aku bilang mau aku tambahin itu, waktu sekitar 2 tahun yang lalu aku ke Vienna training untuk my browse training lah ya di situ, and then my academy itu ada private party di mana hanya orang-orang dari company kita aja sih, karena mereka baru buka warehouse baru itu di Vienna, Austria. So we kinda have a private party, and then aku kenal satu my colleague Yeah. yang jadi V Academy yang di Vienna itu. Aku nggak pernah tahu kalau dia itu sebenarnya sudah married, karena kita kan nggak pernah sharing our private life kan. Yeah. And then waktu di party itu aku dikenalin gitu sama suaminya atau gimana, and then aku merasa kayak kok mereka itu suami istri tapi kok kayak ada gap ya gitu ya. Jadi
memang kulik aku ini orangnya lebih apa gitu, lebih tomboy gitu. Walaupun dia rambutnya panjang atau gimana, cuman dia kelakuannya kayak lebih ya maskulin lah gitu. Yeah. Jadi aku kayak along the party tuh ya aku orangnya memang seperti itu, karena aku suka gitu kalau misalnya bisa sharing ke orang. Aku lihat dia dance dia juga, maksudnya aku bisa lihat gitu sebenarnya dia tuh sangat sensual juga gitu orangnya. But then kok lihat koneksinya sama the husband kok kayak agak kayak dingin gitu ya. Ini feeling aku. Jadi during the party tuh aku kayak join mereka dancing, terus misalnya temanku dancing tuh benar-benar aku bawa ke suaminya gitu. Itulah dance with your husband gitu. Jadi sampai nanti benar-benar aku kasih minum dikit, terus nanti lama-lama kayak aku tuh kayak ngomong sama mereka gitu, ini such a good night gitu kan. Yeah. So tonight we go home and make love, okay? Gitu. Jadi kayak Jadi kepo ya. iya, jadi kepo, dan aku tuh kayak terus-terusan ingetin, don't forget, okay? Promise me you will make love tonight. Terus sejak dari itu kayak nggak beberapa lama setelah itu, aku lihat di sosial media account dia itu, dia posting terus-terusan tentang suaminya, anaknya gitu loh, sampai hari ini gitu. Wow, that's nice. You see how that's so powerful, like Yeah, that's so powerful, you know. Iya, aku sampai yang kayak, maksudnya kayak ingatkan terus ya, you promise me, okay, you gonna make love tonight. Nggak, karena that's very important, really. Maksudnya jangan, itu nanti yang bisa memunculkan kemesraannya lagi. Yeah, that's why is it called make love? Berbuat yes, that's why I cinta. said make love. Yes. I didn't say, Yeah. right? I said Beda make ya, love. teman, it's different. Different Yeah. ya. Ya, sangat Benar. berbeda. But actually effort sometimes bisa seksi juga sih. Kayak misalnya ada couple yang memang lebih kayak you know kayak beres gitu, mereka Yeah. lebih I want ke to- lebih ke effort. Kalau yang romantic I want you, bla bla bla. ya, kalau romantic memang ya make love gitu. Ya, itu yang tadi aku bilang itu, maksudnya nggak apa-apa, sometimes you just say the dirty words to your couple or your partner. To your partner ya. Itu sometimes juga bisa kayak meningkatkan gairah ininya sih, kayak variasi seksnya gitu, nggak masalah sih. Yes, kalau yes. menurut aku. Jadi kayak Naughty kasih words ya, bumbu-bumbunya. naughty words itu kadang bisa ini sih turn your partner on. Ya, mostly itu malah bisa turn your partner on. Terus kalau kalian nih explore terus, satu nambah lagi, oh my god, variasinya jadi banyak banget. Like you will feel like I don't even have time to do all that stuff. Sexual You- expertise, Karena no fiance guys. Expert banget dia. Should be the Kan, workshop. Kayaknya udah berapa No, it doesn't mean that I have to experience that, but Iya, benar. aku kayak mengconnect aja gitu, pasti dari one thing lead to another thing, Yeah. right? Ya. Jadi pasti ya dari sini nanti arahnya ke sini, dari sini arahnya ke sini. Biasanya sih benar sih gitu, karena ya memang seperti itu. Kalau ya yang terjadi itu seperti itu. Aku juga sering baca-baca kayak forum, aku sering searching, mereka juga have the same opinions like me, so yeah, that it's legit lah kalau menurut aku. ya. Jangan merasa takut untuk touch yourself or find your G-spot or everything. Ya, Itu benar. hak kamu lah gitu. Kalau misalnya kalau nggak bisa sama pasangan tuh, misalnya ada keterbatasan fisiknya atau apa, beli aja toys, suruh partner kamu mainin aja di kamu, itu juga variasi of the sex life. True. Hah? Bukan porno ya ini cuma ngomongin kenyataannya aja. Believe gak sih ketika when a woman reaches an orgasm, itu keesokan harinya wajah mereka bakalan kayak very glowing, very like Aku nggak ketemu partner juga glowing aja sih, because you have your own pleasure, right? Yeah, because I know how to touch myself and I know Yeah. how to make myself satisfied. Even though ya itu kita make ourselves sendiri pleasure aja,
by the time Yeah. itu improve terus loh. Like the things that we want itu kayak beda lagi. How we want our orgasm itu bisa berbeda. Oh my god, itu kayak kaya banget. Yeah. Kayak udah Gimana? Kayak udah naik kelas. Iya, kayak maksudnya kayak oh my god, no, I like this stuff. Before I wasn't into this stuff, and now I like it gitu. Kayak kita kan jadinya kayak it's so exciting ya. Can you imagine that if you have this kind of excitement with your partner, kamu gak akan sempat mikir untuk mau coba sama wanita lain. Orang ini ada di depan aku loh, partner. Benar. Kenapa aku gak explore? Jadi dari dua wanita expert ini kita harus don't say expert. Watch porn, touch yourself, have a lot of Masturbate yourself. Have a lot of masturbation with yourself. Masturbation is fundamental ya, ladies. Fundamental, ya, paling basic, paling basic. Fundamental. Masturbate every day if you can ya. Coba siapa yang nggak pernah lihat di kaca sambil naked sambilan ngaca itu about their body. You need to do it now, ladies. Wow. Why don't you do that? Aku suka banget loh, like being naked, I see my body. Oh my god, the shape. And then I touch. Just to adore my body gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya lagi sendiri, lagi single pun, you will not feel so lonely gitu. Benar. Kamu sendiri juga udah fall in love with yourself. So you are literally feel so safe and secure, and your insecurity itu lama-lama jadi punah sayang, punah. Ya, dan sebetulnya dalam esteemnya jadi self esteemnya juga jadi meningkat gitu. Make sense gak ya? Coba nanti dipikirin. Ya sebenarnya dalam sexual meaning itu ya, sexual meaning itu bukan cuman kayak a couple having sexual intercourse, but we can also having sexual stuff with ourselves. Exactly. Bisa kok, banyak yang ini. Ada kan lihat nggak orang-orang yang di negara lain tuh ada yang marriednya sama robot, ada yang marriednya sama like toys gitu, karena mereka mungkin udah menemukan enjoymentnya di situ ya. Itu bahkan yang seperti itu pun aku sudah nggak berani ngejudge dia simping atau apa gitu, karena setiap orang itu fantasinya berbeda-beda. Daripada for example ya, dia fetishnya itu ke toys yang bentuknya boneka wanita yang dia suka. Tapi dia tidak punya birahi untuk wanita gitu ya di depan dia. Tapi dipaksa tuh married sama wanita, terus nggak pernah disentuh gitu itu wanita. Itu wanita gersang dong ya kan. Padahal kalau nggak married sama laki nih, dia punya kesempatan untuk bisa true. Kali loh, bener nggak sih? So ladies, be curious please. Be curious with yourself. Ya. That's the most important. Udah nggak ada judgment deh. Aku nggak berani ngejudge orang lagi. Aku anggap proses aja udah. Everything need process sih, but orang kan berbeda. Step by step. And it's masturbasi itu banyak banget loh gunanya. Wow, so many. Wow, so many. Aku sih, Tommy, masturbation itu kayak bener. Iya. Remedy. Bisa mencegah depresi kan, kalau misalnya sering masturbasi itu nggak bakalan depresi loh. Gak usah takut para perempuan ya. Nah, kedua expert ini bilang itu benar-benar enak. Masturbasi itu pasti kayak merasa kayak langsung Iya, kalian coba deh. Wanita-wanita silakan mencoba di rumah. Jangan takut. Jadi kalau misalnya penyakit there's nothing wrong with you. Kamu pernah stres nggak sih? Pernah depresi nggak sih? Nah, kalau udah muncul depresi dan stresnya itu, you know what you do, touch yourself, ladies. Yes. Karena ketika kita melakukan masturbasi, ketika kita reach that orgasm, di-release kandungan endorfin di dalam kita itu akan keluar. Hormon endorfin kita. Nah, hormon endorfin itu bisa terjadi paling kita olahraga. So, actually sex is the like workout too. Yes, Jadi if you want to be happy, you have to have a lot of sex. But that's the truth. Itu endorfin itu yang bikin kita jadi positive thinking kan, benar nggak sih? Benar. When you jadi bahagia. When you are having sex,
you moving, right? Yeah. Jadi kamu kayak, Bener. apalagi kalau udah capai kayak capai orgasmnya itu ya, itu kayak yang pernah nggak sih yang orang-orang sering dengar tuh kayak gini, cowok tuh yang sering ngomong kalau udah mampet ini, udah having sex tuh kayak udah lepas gitu. Cewek nggak pernah merasa, ya iyalah orang kamu nggak orgasme. Coba kamu orgasme dulu, pasti kamu langsung kayak yang gini, udah keluar semua. Dan actually itu untuk orang yang susah tidur itu, reaching an orgasm is very helpful ya. Ya, karena membantu tidur kita loh, guys. Including me, aku insomnia soalnya. Jadi aku kalau udah mau tidur itu pasti aku udah kayak yang sudahlah itu. Should I gitu ya. Should I? And then aku like sleep like a baby gitu loh. Doesn't mean that I'm Iya, crazy, benar. but I just release whatever yang stagnan di my body and my mind. And then ya untuk bisa kayak refresh lagi sih, gitu aja sih. Terus itu juga kan kalau misalnya masturbasi kan termasuk pelepasan hasrat yang paling aman juga kan. Jadi it doesn't mean you have to do with another person. Yeah, Just have yeah, to touch exactly. yourself. Jadi itu seksual yang sangat sehat Benar dan sebenarnya. mencegah flu dan demam loh, guys. Oh, really? I just know that. Feeling unwell, go touch yourself. Go touch. Touch your body gitu ya. Pasti sembuh. Okay, any last word for our lovely netizens? I'm about to close this. Terus sangat berguna juga kan memperkuat seks, memperkuat organ seks pada wanita, melatih otot-otot vagina. Ayo. Wow. Bener, ya. Nah, Bener, benar itu tuh. bener. Itu real banget. Ini really. Itu kan untuk Makanya nggak habis-habis nih. The organ older, intim wanita. bener banget. Jadi makin apa ya, kayak tadi Makin Nana bilang, kencang ya. nggak naik kelas gitu loh. Even the way you orgasm itu, Bener, udah, naik the way you come langsung jadi beda. Yang dulunya kalau kamu kan mungkin kayak yang biasa aja nih ya, kalau kamu makin eksplor terus bisa kayak yang kamu tuh kayak bisa kayak Meledak ya. Gimana Novi matanya? apa sampai mungkin kayak bola matanya tuh udah hilang. Or pernah nggak ngerasa orgasm tuh sampai jempol kakimu itu kayak kram gitu? Kram ya? Oh my god, that's so dirty. But please, ladies, I'm not trying to be dirty. Try to have that one time and tell us about it. Really, just be honest. Tell us about it. Gak usah di public. And comment Privately, below. privately tell us what Yeah. you feel. Kalau kamu bisa sudah orgasm sampai kaki jempolmu tuh kram, tell us about it. Like you found your new happiness, you will always want to have that again and again. I guarantee you. Jadi selain udah sampai biji bola mata hilang, Kaki kan? kram, Kaki jempol semua kaki kram. kaki paha udah nggak bisa diangkat, semua kram. Sama satu lagi, make sure ketika kalian make love ya, or do the fucking stuff, kalian tuh harus sampai orang-orang sebelah ruangan kamar kalian tuh harus, kalau nggak telepon, Ketok pintu. ketukin, atau kalau nggak they shut up like shut up. Oh my god, that's so. Tapi itu seru banget sih, kayak misalnya apalagi kok lagi vacation gitu kan, like you are with your couple, terus kamar sebelah juga lagi ada couple-nya, terus kalian dengar gitu, Kayak gencatan senjata dong kenceng banget kalian. nih suara sebelah. Gencatan senjata. Kita Nggak mau kalah ya kan, Nov? kita lebih Nggak mau kenceng. kalah, harus lebih kenceng. Kita lebih kenceng gitu loh, kok kayak gitu sih? Ayo kita lebih kenceng gitu. Okay deh, I have to close this. Thank you so much for Thank you sharing juga. tonight Thank topic you, with thank us. you. Nana and Novi, really appreciate it, your time and your Sama-sama, aku juga appreciate kalau misalnya- experience. Ya. Thank you so much. Sama-sama. Hopefully it can help a lot of women out there. Fight lagi ya, Nov ya. Yang masih curious, Mudah-mudahan bisa. yang masih curious, please tune in with both of them.
in their private Instagram or any messages. Okay. See you guys. Thank you. Bye bye. Thank Nice you to so meet you. much. Bye-bye. Bye-bye, Nana, Lily. udah Bye-bye. Bye-bye. Bye bye Nana and Novi. Thank you again for tuning in with Let's Bye-bye. Talk. Bye-bye.